non rilasciare. Legenda MotoGP, Kevin Schwantz, soroti dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia pun lempar kritikan kepada Marc Marquez. Menurutnya, dominasi Marc Marquez membuat balapan di MotoGP 2025 bisa jadi sangat membosankan. Schwantz pun meminta para pembalap lain untuk meningkatkan kualitasnya agar bersaing dengan Marquez. Ya, Marc Marquez terus tunjukkan taringnya bersama Ducati Lenovo. Musim ini, Marquez sudah 4 kali menang di balapan utama. Tak hanya itu, Marquez juga dominan di sprint race. Alhasil, pembalap berjuluk The Baby Alien itu sudah mengantongi 7 kemenangan di sesi sprint race dari 8 seri yang telah digelar sejauh ini. Marquez hanya terpeleset di sprint race MotoGP Inggris 2025. Pada seri itu, dia finish di urutan kedua. Dengan penampilannya yang moncer, Marquez kini bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia total sudah kumpulkan 233 poin. Di tengah banjir pujian yang didapat Marquez, legenda MotoGP, Kevin Schwantz justru memberi kritikan tajam. Dia menilai Marquez membuat balapan jadi membosankan. Sebab, pemenang balapan jadi sudah diketahui untuk setiap serinya. Schwantz pun tak kaget melihat dominasi Marquez. Menurutnya, kondisi Marquez saat ini sudah pernah diperlihatkannya kala masih membela Honda. Sebelum cedera parah, Marquez selalu tampil moncer. Apa yang kita lihat dari Marc Marquez adalah apa yang kita lihat ketika ia berada di Honda sebelum cedera, ujar Schwantz, dikutip dari Motosan, Jumat, 13 Juni 2025. Ia dapat membuat balapan menjadi sangat membosankan, lanjutnya. Siapapun tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali pembalap lain berusaha untuk meningkatkan kemampuan sehingga mereka dapat menemukan di mana Marquez lebih baik dari mereka, tukasnya. Sementara itu, Marc Marquez dicap brilian dengan tipu daya strateginya, pembalap lain tak bisa melawan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki pendekatan yang brilian dalam mengalahkan para rival-rivalnya pada MotoGP 2025. Setidaknya hingga 8 seri berjalan, geliat MotoGP 2025 mengarah kepada sosok Marquez yang kembali sulit dikalahkan bersama tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Rider asal Spanyol tersebut tampil mumpuni sebagai rekrutan anyar dengan melebihi rekan setimnya Francesco Bagnaia. Total 233 poin sudah dibukukan Marquez dari hasil 6 podium dengan 4 kemenangan dari balapan utama dan 8 podium dengan 7 kemenangan sprint. Sepak terjang Marquez hingga sejauh ini turut mengundang perhatian dari Lewis Duncan, jurnalis motorsport untuk media Crash.net. Duncan menyebut bahwa kesulitan yang sempat dirasakan oleh peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya ujian mental untuknya. Marquez dicap sempat menyembunyikan kendala yang ada di motor Desmose di CEP 25 bahkan oleh rekannya sendiri Bagnaia sebelum di EP Aragon. Ya, situasi sulit tersebut sempat membuat Marquez tak bisa meraih kemenangan dalam 3 seri beruntun yaitu di EP Spanyol, Prancis dan Inggris. Walau di 2 seri terakhir bisa mendapatkan podium, tapi apa yang dialami Marquez seolah menebalkan pandangan bahwa Ducati sedang mengalami krisis. Dia membicarakannya sepanjang akhir pekan. Saya pikir ada unsur dia terganggu dengan kesalahan-kesalahan ini, ucap Duncan. Dia mengatakan Ducati mengerti kesalahannya, tapi dia tidak boleh terlalu yakin karena sensasinya dengan motornya bagus. Rasanya seperti ujian besar telah diatasi di sini. Aragon adalah sirkuit yang kuat bagi Marquez, begitu pula dengan kota. Sebagai pembalap pabrikan, dia bungkam tentang apa yang berubah pada motornya, imbuhnya. Pada EP Aragon akhir pekan kemarin, pabrikan Italia itu dianggap telah berhasil menghadirkan sensasi seperti awal musim bagi Marquez. Rider berjuluk Baby Alien itu tampil dominan dengan selalu menjadi urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 atau FP1 hingga balapan utama. Sangat sulit untuk mengatakannya, hal itu membuat segalanya menjadi rumit untuk dipahami, kata Duncan menjelaskan. Pada dasarnya, Ducati telah kembali ke sesuatu yang memberinya sensasi seperti di awal musim. Saat Marquez seperti itu di Thailand, Argentina, Austin sebelum crash dia hanya berjarak 2,5 detik dari Bagnaia. Jika dia akhirnya bisa melewati rintangan untuk tidak melakukan kesalahan di hari Minggu, itu adalah elemen lain yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para rivalnya. Mereka tidak bisa menekan Marquez karena dia tidak akan menyerah, imbuhnya. Marquez dianggap memiliki strategi yang brilian di mana itu terlihat ketika dia menjalani EP Inggris yang cukup dramatis.
Dia berhasil menunjukkan tipuan yang brilian dengan strateginya serta kemampuan beradaptasi yang cepat saat kondisi lintasan tak bisa ditebak. Para rider mengatakan pada hari Jumat bahwa Marquez selangkah lebih maju, jadi kami mengasumsikan bahwa ia akan memimpin dari depan, kata Duncan. Itulah kejeniusan taktis yang sesungguhnya dari Marquez, dia mampu beradaptasi dengan cepat. Sampai-sampai orang lain mengira ada pintu yang terbuka sehingga mereka mengubah cara membalapnya sepenuhnya, lalu semakin tersengat. Marquez adalah lawan yang sulit dilawan, dan mereka tahu itu, tidak banyak yang bisa mereka lakukan, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez pecahkan rekor 100 pole position di MotoGP Italia 2025. Marc Marquez pecahkan rekor di MotoGP Italia 2025. Rekor tersebut adalah 100 pole position. Jika berhasil dipecahkan, hasil itu akan mempermanis kiprah Marc Marquez musim ini. Pembalap Ducati Lenovo itu diketahui dalam tren positif saat ini sehingga bertengger kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. 1. Marc Marquez diambang pecah rekor. Dilansir dari Motosan, Jumat, 13 Juni 2025, Marc Marquez total telah meraih pole position ke-99 pada akhir pekan lalu di MotoGP Aragon 2025. Dalam balapan itu, dia pun sukses keluar sebagai pemenang di sesi sprint race dan juga balapan utama. Kini, jika tren positif itu berhasil diteruskan di MotoGP Italia 2025, Marquez akan ukir rekor baru. Pencapaian itu akan mengantar Marquez mencatatkan rekor 100 pole position. Marquez pun telah memecahkan rekor sebagai pembalap dengan pole position terbanyak beberapa waktu lalu. Rinciannya, Marquez telah meraih total 71 pole position di MotoGP, 14 di kelas 250cc, dan 14 lainnya di kelas 125cc. Posisi kedua di daftar peraih pole position terbanyak dipegang oleh pembalap lain dari Spanyol, yakni Jorge Lorenzo. Total, Lorenzo meraih 69 pole position dalam karirnya. Dengan rincian, ada 43 di kelas utama, 23 di kelas 250cc, dan 3 lagi di kelas 125cc. Tetapi, torehan Lorenzo takkan mungkin bertambah. Sebab, dia sudah pensiun dari pentas MotoGP. 2. Marc Marquez unggul jauh dari Valentino Rossi. Marquez juga unggul jauh dari Valentino Rossi dalam catatan pole position terbanyak. Rossi telah memulai balapan dari posisi pole di grid sebanyak 65 kali. Kini, menarik menantikan kiprah Marquez di MotoGP Italia 2025. Balapan itu akan digelar di sirkuit Mugello, Italia, pada 20 hingga 22 Juni 2025. Meski tengah dalam tren positif, Marquez tetap perlu waspada kala mentas di MotoGP Italia 2025. Sebab, anak murid Rossi bisa saja jadi penghalang dirinya ukir rekor tersebut. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia hingga Franco Morbidelli akan tampil lebih percaya diri di balapan kandangnya. Sementara itu, walau jurdun 8 kali Marc Marquez gak merasa kayak orang penting. Mendapat tugas dari Ducati Corse menangani pembalap dengan recap 8 kali juara dunia GP termasuk di dalamnya 6 kali juara dunia MotoGP seperti Marc Marquez membuat Marco Rigamonti tertantang. Ia jelas punya ekspektasi awal akan seperti apa level teknis yang dikuasai dan dapat dikomunikasikan Marc dan tentunya juga karakter Marc sebagai manusia. Apakah dengan 8 gelar di tangan, membuat Marc merasa seperti manusia paling penting di pit paddock? Saya sangat bersemangat dan ingin tahu bagaimana cara bekerja dengan pembalap sekaliber ini. Buka Rigamonti dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo, Anda belajar banyak saat bekerja dengannya. Ia memberi Anda arahan, ia sangat pandai menjelaskan dan melihat data. Ia juga pandai secara teknis, karena ia tidak hanya mengendarai dengan ganas, tetapi ia juga memahami banyak hal yang terjadi di atas motor dan memberi Anda petunjuk tentang cara untuk meningkatkannya. Di antara aspek pengetahuan dan komunikasi hal teknis yang mengejutkan Rigamonti, ternyata aspek karakter sebagai manusia dari Marc yang cukup membuatnya terkejut. Karakternya adalah yang paling mengejutkan saya, keinginan untuk bekerja sebagai tim. Anda awalnya memperkirakan akan berhadapan dengan seorang pebalap VIP. Anda pikir dia sempurna, tetapi sebaliknya dia selalu mengatakan bahwa dia membuat kesalahan. Dia membuat kesalahan, dia tidak memberi Anda petunjuk yang benar, dia menyapa semua orang, dia berterima kasih kepada semua orang. Begitulah seharusnya, tetapi itu tidak biasa. Kemudian dia juga suka tertawa dan bercanda, jadi kami juga suka bekerja dengannya dari sudut pandang manusia. Rigamonti kemudian menjelaskan lebih rinci tentang apa yang dapat dilihat dari data dan telemetri Marc Marquez. Anda dapat melihat di mana dia membuat perbedaan, yaitu saat memasuki tikungan dan terutama di tikungan kiri.
Tetapi semuanya begitu cepat sehingga sulit untuk melihat dengan tepat apa yang dia lakukan di motornya untuk membuat perbedaan itu, atau untuk memberitahu pebalap lain bahwa dia melakukan tikungan ini dengan cara ini. Anda juga harus melakukannya dengan cara ini. Di tikungan kanan dia selalu kesulitan, tetapi kondisinya semakin memburuk sejak cedera lengan. Jika dia melakukan tikungan kanan seperti yang dia lakukan di tikungan kiri, dia tidak akan terkalahkan. Ketika ditanya apakah mustahil bagi pembalap Ducati lain untuk mencoba meniru apa yang dilakukan Marc saat mengendarai Desmosedici EP25, Rigamonti berpendapat memikirkan untuk mengubah gaya berkendara bukanlah hal yang mudah. Itu bisa dilakukan, tetapi butuh waktu lama, pungkasnya. Sementara itu, jajal aerodinamika baru Ducati, catatan waktu Marquez tak lebih baik, pesan menyentuh Marc Marquez untuk Ducati usai sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025. Pesan menyentuh diberikan Marc Marquez untuk Ducati. Hal ini disampaikannya usai sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025. Dalam seri tersebut, Marquez memang tampil sempurna. Pembalap Ducati Lenovo itu pun memberikan pujian untuk kerja keras timnya di MotoGP 2025 sejauh ini. Satu, dominasi MotoGP 2025. Marc Marquez memang dominasi MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol tersebut saat ini berada di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 233 poin. Marquez sudah mencatatkan 4 kali kemenangan di balapan utama. Dia juga sudah 6 kali menang di sprint race. Tak ayal, The Baby Alien julukan Marc Marquez kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 saat ini. Total, Marquez sudah mengemas 233 poin. Marc Marquez pun mengapresiasi kerja keras tim Ducati. Dia mengatakan seluruh elemen cukup solid sejauh ini. Pasalnya, mereka bisa memberikan apa yang dibutuhkan Marquez sehingga dapat terus unjuk kualitas di MotoGP 2025. Saya sangat bangga dengan seluruh tim, atas semua pekerjaan yang telah mereka lakukan, kata Marc Marquez, dilansir dari laman Motosan, Selasa, 10 Juni 2025. Kemenangan itu adalah yang dibutuhkan. Jika kami ingin memperjuangkan kejuaraan dunia ini di sirkuit yang menguntungkan kami tidak boleh gagal, lanjutnya. Kini, Marquez bersiap mentas di seri ke-9 MotoGP 2025. Balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia, pada 20 hingga 22 Juni 2025 itu akan bertajuk MotoGP Italia 2025. Sementara, pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez melakukan uji coba aerodinamika baru Ducati di sesi tes MotoGP yang berlangsung di Circuit de Aragon, Senin, 9 Juni 2025 kemarin. Dalam sesi pengujian tersebut, Marquez menggunakan perangkat aerodinamika berwarna hitam serta menuntaskan lintasan 18 putaran. Momen pengujian aerodinamika terbaru bersama Marquez diunggah oleh Ducati Lenovo di akun Instagram resmi mereka. Sesi tes di Motorland, tulis Ducati. Sesuai regulasi, Ducati hanya diizinkan melakukan 1 kali pembaruan aerodinamika untuk setiap musim. Pengujian ini merupakan bagian dari persiapan Ducati untuk kemungkinan penggunaan pembaruan tersebut pada Grand Prix Italia mendatang. Sebelumnya, Ducati telah melangsungkan tes privat di Barcelona dengan pembalap penguji Michele Pirro. Dalam tes di Aragon kali ini, Marquez membukukan waktu 1 menit 46,459 detik sebelum kemudian memperbaikinya menjadi 1 menit 45,927 detik, mendekati catatan pole position EP Aragon, yaitu 1 menit 45,704 detik.